Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saat ini saya akan mencoba memberikan penjabaran mengenai rencana strategis dari Institut Teknologi Bisnis Kala atau ITB Kala, sekaligus juga akan memberikan motivation letter ya, terkait, eee, keinginan saya untuk, mencalonkan menjadi rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kala. Baik, pertama kita langsung saja ke penjabaran dari rencana strategis ITB Kala. Sebelumnya saya coba mengusulkan mengenai tagline dari Institut Teknologi Bisnis Kala, yaitu Innovative Technology and Adaptable Business. Jadi di sini maksudnya adalah, Institut Teknologi dan Bisnis Skala itu akan menggunakan teknologi-teknologi yang inovatif, teknologi yang unik, yang terbaru, kemudian yang mengikuti tren, ya. Kemudian untuk adaptable business sendiri itu artinya, ke depan, ITB Kala akan memfokuskan pada bisnis-bisnis yang adaptable ya, bisnis yang bisa menyesuaikan dengan lingkungan, bisa menyesuaikan dengan teknologi, bisa menyesuaikan dengan zaman, ya, dan juga sangat fleksibel dan otomatis dia akan profitable ya, predictable dan profitable. Jadi, itu, inti dari tagline yang saya coba usulkan untuk Institut Teknologi Bisnis Kala. Saya mulai di sini dengan visi dan misi ITB Kala ya. Jadi visi misi ITB Kala itu adalah menjadi perguruan tinggi unggul dalam pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi yang inovatif berlandaskan moral agama pada tahun 2034. Nah, kemudian misinya ada 3 di sini. Itu pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik, ditunjang dengan teknologi informasi dan sistem manajemen mutu. Kemudian misi kedua adalah melaksanakan penelitian, terapan, dan pengabdian dalam bidang bisnis dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi ketiga adalah membangun sumber daya manusia yang berkarakter insan kala, berjiwa kepemimpinan, dan kewirausahaan yang berbasis teknologi. Dari penjabaran itu atau dari misi itu kita akan menjabarkan rencana strategis yang terkait dengan misi itu ya. Jadi, penjabaran ini juga otomatis terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Sesuai dengan misi itu mengacu pada tridharma perguruan tinggi. Di sini ada 4 eee, penjabaran dari rencana strategis itu. Yang pertama adalah pendidikan tinggi yang berkualitas dan modern, kemudian penelitian yang berkelanjutan dan pengabdian masyarakat tematik. Kemudian di sini juga saya akan menyoroti mengenai sumber daya manusia, ya, berkarakter insan kala. Kemudian yang keempat atau yang terakhir lingkungan akademik yang kondusif, dinamis dan, adaptif. Di pendidikan tinggi yang berkualitas dan modern, di sini ada beberapa poin penting yang menjadi, eee, program atau strategi kita dalam membangun di TB Kala. Yang pertama itu adalah kurikulum di bidang teknologi dan bisnis yang relevan. Kemudian yang kedua, kita harus mencoba memberikan metode pembelajaran inovatif dengan dukungan AI ya, artificial intelligence. Jadi, AI adalah tren yang baru saat ini dan saya sangat berharap ini bisa kita terapkan di lingkungan, pembelajaran di ITB Kala. Kemudian lingkungan pembelajaran yang inklusif, artinya tidak eksklusif, tidak mengenal diskriminasi, semuanya sama, dan mendukung perkembangan holistik atau perkembangan secara menyeluruh dari, mahasiswa kita ya, perkembangan pribadian, perkembangan intelijensia dan lain sebagainya. Yang berikutnya, optimalisasi sistem informasi manajemen kampus. Jadi biar bagaimanapun juga saat ini kita sudah tidak bisa lagi menggunakan sistem konvensional. Kita harus menggunakan sistem informasi manajemen kampus dengan integrasi data atau data yang terintegrasi. Jadi, semua pengelolaan administrasi kita harapkan sudah, terintegrasi. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong pembukaan prodi baru. Intinya kita mau prodi-prodi yang akan kita buka itu sesuai dengan kebutuhan pasar ya, baik kebutuhan pasar,
tenaga kerja maupun kebutuhan bisnis saat ini. Berikutnya kita akan mengadopsi juga Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya, untuk memberikan, pendidikan di luar dari kampus, memberikan pendidikan praktis, memberikan pendidikan yang bisa implementatif. Ini bisa kita dapatkan di, platform Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Dan yang berikutnya adalah peningkatan kreativitas, prestasi, dan entrepreneurship serta akhlak mulia dari, mahasiswa ya. Ini terkait pembinaan kepribadian, pembinaan mental bagi mahasiswa kita. Yang kedua, mengenai penelitian berkelanjutan, ini juga nanti akan diikuti dengan, pengabdian masyarakat. Penelitian berkelanjutan di sini, ITB Kala harus membuat roadmap penelitian yang mengacu pada roadmap penelitian nasional. Kemudian kita harus juga mendorong peningkatan jumlah dan kualitas penelitian. Kita tidak hanya mendorong mahasiswa untuk bikin skripsi kemudian mempublikasikan, tapi kita juga akan mendorong dosen-dosen ya untuk meningkatkan publikasi baik di level nasional maupun di level internasional. Kita akan mendorong terus dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil penelitian, dan untuk itu kita harus juga memberikan dukungan fasilitas ya, baik itu dukungan laboratorium maupun dukungan finansial. Kemudian untuk penelitian skala nasional maupun internasional, kita berharap bisa bekerja sama dengan lembaga penelitian dari luar seperti BRIN ya, itu merupakan lembaga penelitian nasional. Kalau kita bisa kerjasama itu sangat membantu kita, utamanya dalam hal finansial dari penelitian-penelitian yang bagus ya. Kemudian masih di poin 2 mengenai pengabdian masyarakat, kita juga harus punya metodologi sendiri ya dalam pengabdian masyarakat, karena institusi teknologi dan bisnis skala ini punya karakter pengabdian berbasis komunitas ya. Jadi komunitas ini tidak melulu mengenai masyarakat desa ya, tapi bisa juga kita melakukan pengabdian masyarakat di suatu kantor, di suatu perusahaan, atau di suatu komunitas masyarakat tertentu ya. Ini kita harus memiliki metodologi pengabdian yang berbasis komunitas. Kemudian pemberdayaan masyarakat lokal ya. Jadi kalau khusus untuk yang memang kita harus pergi ke daerah untuk melakukan pengabdian masyarakat, kita akan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan juga menginventarisir masalah-masalah nyata di lapangan, dan kita akan menyiapkan solusi bagi persoalan-persoalan itu sebelum mahasiswa kita diturunkan di tempat atau di daerah yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian kita akan menjalin kemitraan juga dengan pemerintah ya, masyarakat, organisasi non-profit. Jadi untuk pola-pola volunteer ini sangat kita butuhkan ya, banyak kerjasama. Ini agar kita juga tidak terlalu terbebani biaya yang cukup besar karena adanya kerjasama dengan institusi lain ya. Kita juga harus menjalin kemitraan dengan industri ya, utamanya kalau Kala sendiri kita berharap dengan potensi grup Kala yang cukup besar, menjalin kemitraan industri bukan hal yang terlalu sulit barangkali. Kemudian kita untuk KKN sendiri sebagai institusi yang bergerak di bidang teknologi dan bisnis yang bukan di sosial kemasyarakatan, kita harus melaksanakan kuliah kerja nyata yang tematik ya. Misalnya kita bikin KKN tematik KKN e-commerce ya, misalnya KKN dengan perdagangan elektronik. Jadi kita bisa membuat program yang nantinya mengajari orang-orang misalnya di BUMDes ya, badan usaha milik desa. Misalnya BUMDes itu memiliki produk, kita mengajari mereka untuk bagaimana mereka bisa jualan produk dengan memperluas pasar dengan bantuan teknologi. Nah, seperti itu contoh dari model KKN tematik. Yang berikutnya sumber daya manusia ya. Di sini ada gambar di samping ini yang menunjukkan karakter mahasiswa abad 21 ya. Jadi karakter ini saya anggap bisa kita join atau kita gabungkan dengan karakter insan Kala ya. Di mana mahasiswa saat ini tuh sudah berwawasan global ya, wawasan global, kemudian mereka dalam bekerja itu bisa bekerja secara kolaborasi. Mereka adalah critical thinker, jadi pemikir-pemikir kritis ya.
mereka sangat tergantung dengan gadget, dengan media sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah karakter-karakter dari, mahasiswa-mahasiswa sekarang ini ya, mahasiswa-mahasiswa di abad 21 ini. Nah, ini dengan menggabungkan dengan karakter instan kalah, saya pikir kita bisa menghasilkan output-output mahasiswa yang, baik dan berkarakter dan berakhlak yang baik. Dari sisi SDM juga kita berharap akan menambah jumlah dosen ya, sesuai dengan standar BAN PT, standar perbandingan BAN PT. Kemudian juga untuk dosen dan staf juga kita akan terus melakukan pelatihan dan workshop untuk melakukan peningkatan kompetensi ya. Kemudian, dukungan aktif juga untuk dosen ya dalam hal, memperoleh dana penelitian, ini juga akan kita lakukan. Kemudian melakukan sistem pengukuran kinerja. Jadi kita bisa melakukan evaluasi terhadap, dosen dan staf kita dengan melakukan pengukuran berbasis sistem. Nah, ini yang dilakukan di sumber daya manusia. Kemudian poin keempat, untuk lingkungan akademik, ini kita berharap ada lingkungan akademik yang kondusif, yang dinamis, dan juga adaptif. Jadi lingkungan yang kita maksud adalah lingkungan yang nyaman ya, nyaman untuk, proses belajar mengajar dari mahasiswa. Dan, saya sudah melihat di kala ini, lingkungannya cukup kondusif ya, cukup dinamis dan cukup adaptif untuk melakukan proses belajar mengajar. Kemudian selain itu kita juga, ITB Kala juga harus menyediakan sarana prasarana mahasiswa ya, untuk berkumpul, untuk berdiskusi, ini di luar kelas ya, secara ilmiah di luar kelas. Jadi kita tidak hanya menyediakan fasilitas dalam kelas, tapi juga fasilitas yang ada di luar kelas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah laboratorium di setiap prodi misalnya, laboratorium komputer ya dengan teknologi tertinggi, kemudian ada tersedia perpustakaan. Kalau perpustakaannya kecil, maka kita ekspansi menjadi perpustakaan digital ya, kita perluas dengan perpustakaan digital. Kemudian ruang-ruang kelas yang fleksibel dan adaptif yang bisa dirubah-rubah konsepnya pada saat proses pembelajaran. Kemudian kita juga berharap lingkungan kita ini menyediakan sarana ibadah ya. Nah, saya kira kalau di Nipah sudah ada, masjid ya, sudah ada masjid di atas yang bisa bisa digunakan sebagai sarana ibadah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga dan mengupdate lingkungan virtual kita, ya. Perlu kita tahu website institusi itu adalah front office dari institusi kita, ya. Jadi kita harus menjaga informasi-informasi yang ada di website, bukan cuma menjaga tapi mengupdate. Terus-menerus kita harus menjaga arus informasi yang mengalir ke publik, karena inilah penilaian orang terhadap kita. Jadi orang-orang di luar Makassar yang tidak tahu kita, dia pertama kali mencari institusi, institut Kala, bisnis, institut teknologi bisnis Kala ini, dia yang pertama dia cari itu adalah websitenya, ya, websitenya yang pertama cari. Untuk itu kita harus punya perhatian, khusus juga untuk website ini untuk menyajikan informasi-informasi yang terus-menerus kita update. Nah, untuk mencapai semua tujuan-tujuan ini kita menggunakan SMART goal ya, biasanya kita bilang sebagai SMART goal, di mana segala sesuatunya itu spesifik, kemudian measurable ya, kemudian attainable, relevan ya, kemudian time based atau time bound. Di mana penjelasannya kita bisa dilihat di sini. Untuk spesifik ya, ITB Kala ini harus punya, tujuan yang betul-betul spesifik. Jadi di sini kita bilang kita ingin mengembangkan ITB Kala ini menjadi lembaga pendidikan unggulan yang fokus pada inovasi teknologi, dan kewirausahaan, baik dalam bidang bisnis maupun teknologi, yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, inilah tujuan spesifik kita. Dan untuk mencapai itu kita harus membuat program-program yang bisa atau yang dapat diukur. Ya. Jadi misalnya kita harus membuat program mengenai menambah jumlah program studi kita misalnya dalam 4 tahun ke depan. Kita merancang menambah jumlah dosen kita bukan hanya di level S2, tapi kita juga menambah jumlah dosen di level S3. Kita juga bisa mengukur peringkat kita, di mana kita akan mencoba setiap semester mencoba mengangkat peringkat-peringkat ini dengan memperhatikan parameter-parameter pemeringkatan baik itu skala nasional maupun juga skala internasional. Kemudian kita juga harus punya target jumlah publikasi. Apakah kita menargetkan satu dosen itu dalam 1 tahun menghasilkan
3 publikasi nasional, 1 publikasi internasional. Nah, ini juga kita harus lakukan ya, dan kita harus memberikan target-target kepada dosen-dosen kita. Kemudian meningkatkan keterlibatan mahasiswa ya. Jadi proyek-proyek riset ini juga kita akan memberikan target setiap semester, misalnya ada satu proyek riset di mana proyek ini bisa melibatkan mahasiswa. Nah, kemudian meningkatkan angka kelulusan, kemudian tingkat penempatan kerja ya. Ini juga ini pasti akan terukur ya, karena ini semua ada angka-angkanya yang menjadi sesuatu yang dapat kita ukur. Dan terakhir, kita harus juga menghasilkan lulusan yang entrepreneur. Kita harus bisa mendata mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah selesai, apakah mereka mampu menjadi seorang entrepreneur, apakah mereka mampu mendirikan institusi atau mendirikan usaha atau mendirikan startup ya. Nah, ini juga kita harapkan bisa kita ukur. Nah, yang ketiga attainable, achievable ya, sesuatu yang mungkin. Jadi namanya institusi pendidikan, kita pasti tidak terlepas dengan alokasi anggaran. Di mana alokasi anggaran itu kita pasti fokus pada pendidikan, operasional pendidikan. Kita juga harus memperhatikan jumlah penelitian, kita juga harus melakukan pengabdian ke masyarakat, dan otomatis kita harus didukung operasional kerja institusi. Ini semua pasti butuh anggaran yang cukup besar ya, dan ini harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Nah, selain itu fasilitas dan sarana penunjang seperti laboratorium komputer, perpustakaan digital, inkubator bisnis, akses internet memadai, ini juga adalah fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan baik staf kita, dosen kita maupun juga mahasiswa kita. Kemudian pengelolaan sumber daya yang efektif ya. Jadi untuk staf kita harus memberikan bantuan teknologi ya untuk meringankan kerja mereka dan juga tidak melakukan penambahan ya jumlah staf yang berlebihan ya. Jadi kita harus betul-betul menghitung, kemudian kita harus membuat SDM kita paham betul teknologi sehingga mereka bisa bekerja secara efektif. Jadi skill mereka bisa nanti misalnya mengganti beberapa orang sehingga jumlah staf kita tidak terlalu gemuk tapi efektif dalam bekerja. Kemudian yang penting juga adalah kita akan coba menjalin jaring kerjasama ya dengan pihak-pihak terkait. Dan saya pikir dengan masuk sebagai bagian dari Kala Group, saya kira membangun jaring kerjasama ini saya pikir menjadi hal yang tidak terlalu sulit bagi ITB Kala. Nah, relevan di sini kita akan mencoba membangun reputasi institusi ya. Di tahun 2034 kita sudah harus menjadi institusi yang terkemuka di Makassar ya. Jadi ini adalah target-target kita. Akreditasi kita semua sudah harus di atas C ya di tahun 2034. Ya, kemudian lingkungan dan sarana belajar kita harus modern, kemudian fleksibel bagi mahasiswa milenial ya. Dan ini saya lihat founder dari ITB Kala ini sangat memperhatikan sarana prasarana perkuliahan ini, dan memang saya melihat sarananya itu sarana-sarana yang memang mengakomodir kepentingan atau mengakomodir keinginan-keinginan generasi milenial atau Gen Z. Kemudian relevan dengan tren perkembangan global dan juga inovasi teknologi dan bisnis yang adaptif ya. Kemudian kita juga sebagai lembaga pendidikan perlu mempersiapkan lulusan dengan keterampilan yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan cepat di dunia bisnis dan teknologi. Nah, kemudian time base ini artinya kita mempunyai tahapan-tahapan. Jadi kita tidak bekerja asal bekerja, tapi ada target-target tahunan yang kita akan coba gapai ya. Jadi di tahun 1-2 di sini ada peningkatan jumlah mahasiswa, penguatan fasilitas pembelajaran, penelitian, pengabdian dan seterusnya. Di tahun kedua, ketiga ada peluncuran laboratorium startup ya untuk inkubator wirausaha ya di kampus, mengembangkan kerjasama penelitian lintas prodi dan lain-lain. Ini bisa kita baca. Nah, nanti di tahun keempat kita melakukan evaluasi. Evaluasi kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama kita evaluasi secara internal,
kita sendiri melakukan evaluasi, kemudian yang kedua adalah kita mengundang BAN PT ya atau, lembaga akreditasi, Badan Akreditasi Nasional ya, perguruan tinggi, untuk melakukan evaluasi dan kita harapkan, setiap 4 tahun kita bisa, melakukan akreditasi untuk terus-menerus meningkatkan, nilai akreditasi kita ya. Ya, jadi saya kira itu, eee, penjelasan saya sedikit mengenai, eee, apa, penjabaran dari rencana strategis Institut Teknologi dan Bisnis Skala. Untuk selanjutnya saya akan coba, menjelaskan mengenai, motivational letter ya, yang menjadi salah satu berkas penting, saya akan coba bacakan di sini. Baik, jadi sekarang saya akan coba memberikan narasi personal ya, tentang saya dan ketertarikan saya untuk mencalonkan diri sebagai calon rektor Institut Teknologi dan Bisnis Skala. Jadi seperti di narasi personal saya ini, saya, mengucapkan terima kasih ya kepada panitia pemilihan rektor. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya, eee, Ridwan Andi Kambau ya. Saya sekarang ini adalah, dosen teknik informatika di UIN Alauddin Makassar. Kemudian saya memiliki pengalaman kerja kurang lebih 15 tahun di institusi pendidikan tinggi ya, dan sekitar 10 tahun kurang lebih di dunia kerja atau dunia bisnis. Dan di sini saya yakin memiliki kemampuan dan juga, komitmen ya untuk memimpin Institut Teknologi dan Bisnis Skala menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dan lebih baik. Eee, Sebelum menjadi dosen saya pernah terlibat di beberapa pekerjaan ya. Saya pernah mendirikan perusahaan ya waktu masih di akhir perkuliahan, namanya Cordova Computer, sekarang namanya CV Visual Data ya. Ada di Antang di Makassar. Tapi ini dulu saya dirikan tapi sekarang sudah tidak ikut di situ lagi. Kemudian saya pernah bekerja di TVRI Makassar, kemudian lanjut ke TVRI Jakarta. Saya pernah juga kerja sebentar di PT Freeport Indonesia, pernah mengajar di LP2I ya, di TVRI kemudian, di JAK TV ya di Jakarta. Jadi saya memang banyak banyak juga kerja di bisnis televisi. Kemudian saya sebenarnya mulai mengajar itu sejak mahasiswa ya, sejak mahasiswa saya ngajar bimbingan, cuma di sini saya enggak tampilkan. Sejak umur saya 19 tahun saya sudah mulai mengajar, selain di bimbingan belajar. Nah, cuma, yang betul-betul, profesional, yang betul-betul bekerja sebagai pengajar atau dosen, itu saya di LP2I, kemudian setelah tamat S2 saya, eee, kembali ke Makassar mengajar di STIMIK Dipanegara, STIMAK Harisma, AMIK Profesional ya. Jadi STIMIK Dipanegara Harisma ini sudah menjadi universitas ya. Kemudian AMIK Profesional sekarang menjadi STIMIK. Kemudian sejak 2008 saya diterima di UIN Alauddin sebagai dosen teknik informatika, eee, sampai sekarang ini. Kemudian sekedar info juga bahwa S1 saya itu teknik elektro ya di Universitas Hasanuddin, S2 saya itu magister teknologi informasi di Universitas Indonesia, demikian juga S3 saya doktor ilmu komputer di Universitas Indonesia. Eee Selama saya berkarir di UIN Alauddin sampai saat ini di tahun 2009, jadi saya masih baru menjadi ASN, saya diangkat menjadi kepala pusat komputer di UIN Alauddin. Ini adalah salah satu, ya menurut saya prestasi saya lah di lingkup UIN Alauddin karena saya sebagai PNS itu diangkat Februari 2009, saya menjabat kepala Puskom itu Juli atau mulai melaksanakan Oktober 2009. Jadi hanya beberapa bulan saya diangkat menjadi PNS, saya sudah memegang posisi sebagai kepala pusat komputer. Karena pada saat itu, pusat komputer bukan ditangani oleh orang yang background komputer, sehingga, saya, hanya sangat sedikit yang punya background komputer sehingga saya terpilih menjadi. Nah, disinilah saya mulai, membangun sistem informasi kampus
pertama kali di UIN di tahun 2011. Nah, saya membeli sistem dan juga ikut mendesain. Nah, sebagai kepala Puspom, saya harus memahami betul seluruh standar operasional prosedur yang ada di perguruan tinggi. Karena biar bagaimanapun sistem informasi manajemen kampus membutuhkan hal itu. Jadi, sebagai kepala Puskom saya turun ke bawah, turun sampai di level prodi untuk melihat, prosedur-prosedur kerja yang bisa disistemkan ya, yang bisa dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian juga saya sering terlibat akreditasi prodi, karena, setiap akreditasi prodi yang dilakukan, maka kita sebagai kepala Puskom sekarang namanya Pustipat ya, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Pada saat saya menjabat namanya masih, Puskom. Terakhir sempat menjadi Pustipat di masa saya, tapi setelah itu saya, selesai menjabat dan lanjut S3, namanya sekarang sudah tetap menjadi Pustipat. Nah, saya terlibat juga awal pembentukan lembaga penjaminan mutu di UIN Alauddin ya. Dengan pengalaman-pengalaman ini otomatis memberikan saya pengetahuan dan juga pemahaman yang cukup luas tentang, dunia pendidikan tinggi ya, dunia universitas, bagaimana mengelola kampus, bagaimana prosedur-prosedur kerja yang ada di dalam suatu kampus ya. Dengan pengetahuan ini saya yakin ya bisa menerapkan, apa yang menjadi pengalaman saya selama ini dalam memimpin Institut Teknologi dan Bisnis Skala, utamanya untuk mewujudkan visi dan misinya. Saya juga memiliki visi yang sejalan sebenarnya ya, jadi ini bukan ikut-ikutan, tapi dari apa yang saya lihat dari sisi penampakan tampilan dari Institut Teknologi Bisnis Skala, itu bagi saya sangat up to date ya, sangat mengikuti tren saat ini, dan itu dikombinasikan dengan penanganan yang juga up to date, itu akan bisa berpotensi besar untuk menjadi kampus yang besar. Jadi ada istilah saya itu, ini ada apa, kampus milenial jangan ditangani oleh atau jangan ditangani dengan cara kolonial ya. Jadi kampus milenial jangan ditangani dengan cara kolonial. Kenapa? Iya, karakternya sudah berbeda ya. Jadi kalau kita menggunakan, cara-cara lama, cara-cara konvensional itu kayaknya sudah tidak pas lagi dengan kampus ini ya. Jadi di sini juga saya mengusulkan tagline ya, inovatif teknologi and adaptable business ya. Karena ini menurut saya sejalan dengan visi misi ITB Kala ya. Jadi di sini inovatif artinya menggambarkan teknologi baru, unik atau berbeda dengan yang sudah ada ya. Seperti yang saya usulkan adalah penggunaan kecerdasan buatan ya di semua lini, baik di lini staf maupun di lini pembelajaran, atau baik di lini administrasi maupun di lini pembelajaran. Kemudian adaptable business sendiri adalah kita berharap akan mengajarkan mahasiswa kita bagaimana membangun bisnis yang adaptable, yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, perubahan pasar, perubahan teknologi, perubahan zaman, punya fleksibilitas yang tinggi ya, punya kreativitas yang sangat banyak dan memiliki banyak inovasi untuk menghadapi tantangan-tantangan bisnis ya, untuk menghadapi juga peluang-peluang bisnis. Ya, karena dengan begitu ya perusahaan atau bisnis bisa bersaing, memiliki daya saing tinggi, dan pastinya kita berharap juga bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi saya percaya bahwa bisnis dan teknologi adalah, dua bidang yang sangat penting di masa depan ya. Memiliki keunggulan di kedua bidang itu tentu adalah kemampuan yang juga kita dambakan yang akan melekat pada mahasiswa kita atau lulusan dari ITB Kala ini. Jadi kita berharap lulusan kita adalah lulusan yang siap menghadapi tantangan global, tantangan dunia kerja yang saat ini tentunya semakin kompetitif ya, dan juga siap menjadi entrepreneur ya, siap menjadi orang yang membangun bisnis, siap menjadi orang yang bisa mempekerjakan orang lain. Nah, untuk mewujudkan itu di sini saya rangkum sedikit visi misi yang sebenarnya sudah ada juga di penjelasan di bagian, penjabaran rencana strategis ya. Jadi untuk mewujudkan visi misi tersebut saya akan fokus ada beberapa hal berikut ya. Nah, ini juga yang tidak saya bahas tadi mengenai pemasaran dan promosi. Dalam perekrutan mahasiswa kita, mahasiswa baru,
Ini adalah tantangan awal yang sangat penting ya, apalagi untuk suatu perguruan tinggi baru atau institusi baru. Ada regulasi, ini ya, ini adalah standar regulasi perguruan tinggi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang Nomor 4 2014, Permendikbud Nomor 3 dan 9 kriteria BAN PT. Ini adalah fokus kita ya, ini adalah standar evaluasi dari perguruan tinggi. Jadi 9 kriteria BAN PT ini adalah target-target yang harus kita capai untuk meningkatkan akreditasi kita. Nah, kemudian saya juga fokus pada pendidikan yang berkualitas bermutu tadi sudah, banyak saya jelaskan di sini ya, pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan seterusnya. Kemudian penelitian juga ini tadi sudah saya jelaskan di bagian, penjabaran dari rencana strategis ya. Kemudian sumber daya manusia, lingkungan akademik, nah ini semua sudah saya jelaskan di bagian awal. Nah, saya percaya bahwa dengan fokus pada hal-hal yang di atas, Institut Teknologi Bisnis Skala ini bisa menjadi perguruan tinggi yang lebih baik ya, dan berkontribusi bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Makassar dan tumbuh menjadi kampus terkemuka di Makassar di tahun 2034. Nah, demikian ini motivation letter saya buat dan atas perhatian dan pertimbangannya semoga ke depan kita bisa kerjasama. Hormat saya, Ridwan Andi Kambau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.